Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Maharani dari jurusan Komputerisasi Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Dan bahasa juga sebagai komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan bahasa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Bahkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2009 khusus dibahas bahasa, bendera, dan lambang negara. Hal ini berarti keberadaan serta keberlangsungan bahasa Indonesia memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat. Tentu saja perlindungan ini tidak begitu saja, melainkan terdapat berbagai hal yang melatar belakangi. Seiring kemajuan teknologi, bahasa Indonesia bukan merupakan satu-satunya bahasa yang dikuasai oleh seseorang. Kemajuan teknologi membawa pada kemudahan berkomunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal inilah yang kemudian menjadikan seseorang tidak hanya dapat berbahasa Indonesia, tetapi juga berbahasa lain. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang ingin dan dapat berbahasa selain bahasa Indonesia. Dalam ilmu bahasa, bahasa selain bahasa Indonesia yang berasal dari negara lain disebut bahasa asing. Saat ini, banyak sekali tempat kursus bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan lain-lain. Bahasa-bahasa asing ini sengaja dipelajari untuk membekali para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selain itu, penguasaan terhadap bahasa asing dapat memudahkan seseorang dalam berkomunikasi di media sosial. Semakin terbuka dan mudahnya komunikasi lintas negara dalam memunculkan fenomena tertentu terhadap bahasa Indonesia. Fenomena tersebut berupa semakin berkurangnya para pengguna bahasa Indonesia, terutama di kalangan pemuda atau mahasiswa. Hal ini didukung dengan adanya anggapan bahwa orang yang pandai adalah orang yang fasih dalam berbahasa asing. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Pada era saat ini, banyak sekali muda Indonesia yang berbondong-bondong untuk mempelajari bahasa asing dengan berbagai latar belakang. Ada yang beralasan pendidikan, pekerjaan, politik, dan tidak jarang mereka mempelajari bahasa asing hanya karena mengikuti tren saja. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah sangat jauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak jarang generasi muda banyak yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagai generasi muda Indonesia, sudah sewajibnya kita harus mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, kita dapat memperluas wawasan, ilmu, pengetahuan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan di perpustakaan, internet, atau bertanya kepada orang yang mengerti tentang ilmu bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita dapat memahami, mengerti, dan mendalami makna sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Dengan kita mengerti sejarah bahasa Indonesia, kita bisa lebih menghargai dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kita dapat meningkatkan minat membaca. Rajin membaca adalah cara paling sukses yang dapat kita lakukan seseorang agar orang tersebut dapat menjadi cerdas dan pintar untuk mengetahui segala macam informasi dengan mudah. Rajin membaca buku bahasa Indonesia dapat membuat seseorang
dapat mengetahui banyak kosakata, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, dalam berbicara dan menulis, menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik kepada dunia internasional agar bahasa Indonesia dapat menyamai kedudukan bahasa asing di luar negeri, seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan lain-lainnya. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional yaitu mengikuti acara-acara internasional tentang pameran budaya dan bahasa Indonesia. Menulis berbagai macam informasi dengan menggunakan bahasa baku dan aturan penulisan di dalam ilmu bahasa Indonesia di berbagai media sosial seperti blog. Yang kelima, mengikuti acara perlombaan, seminar, dan pelatihan mengenai bidang ilmu bahasa Indonesia. Yang keenam, mengikuti forum-forum penulisan dalam bidang bahasa Indonesia. Dan yang ketujuh, mengikuti organisasi bahasa Indonesia. Yang kedelapan, mengajarkan kepada setiap generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyuarakan pendapat secara langsung maupun melalui platform media sosial tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan mempersatukan banyak daerah, suku, budaya, ras, dan agama di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang berkembang di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan negara Indonesia memerlukan satu bahasa untuk mempersatukan bahasa daerah, suku, bangsa, agama, ras, dan agama yang berbeda di Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diumumkan sebagai bahasa nasional negara Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa muncul dari kebudayaan dan adat istiadat setempat, kemudian dituangkan menjadi alat komunikasi verbal yang biasa kita sebut bahasa. Artinya, ketika seseorang menggunakan sebuah bahasa dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung kita akan mengenali dari mana dia berasal, meskipun belum tentu orang tersebut benar-benar berasal dari daerah itu. Dan di era globalisasi ini terdapat banyak sekali bahasa gaul yang digunakan para pemuda-pemudi di Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat Indonesia ini. Contoh bahasa gaul tersebut yang biasa kita kunjungi yaitu adalah misalnya kata aku diganti dengan kata gue, kata kamu diganti dengan kata lo, kata memanggil ayah diganti dengan bokap, dan ibu dipanggil dengan nyokap, dan lain sebagainya. Itu adalah yang saya sebutkan tadi, itu adalah kata-kata bahasa gaul yang sering dibicarakan di kalangan para pemuda dan pemudi. Banyak orang di Indonesia yang tidak menggunakan kosakata yang baik dalam berbicara. Jika mereka menggunakan bahasa yang sangat baku untuk berbicara dengan teman, mereka akan diejek bahwa mereka tidak gaul, norak, dan atau kampungan seperti itu. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa yang formal dan baku ketika mereka berbicara kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua, guru, dosen, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Bahasa gaul sudah mulai berkembang pesat di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dapat membuat bahasa Indonesia semakin tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin pesat perkembangannya. Para generasi bangsa Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada seluruh dunia melalui media sosial. Seperti yang kita tahu,
bahwa mayoritas remaja Indonesia gemar menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk menduniakan bahasa Indonesia. Dan sebagai para generasi muda, kita harus bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai jika dibiarkan terus seperti ini, keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul di Indonesia atau kebarat-baratan.